Baik, oke. Untuk mengenal lebih jauh pemateri kita hari ini, saya akan memperkenalkan Bapak Idewo Gede Budi Utama, SPDM Hum. Beliau lahir di Ubud tanggal 3 Mei tahun 1984 dan merupakan salah seorang dosen Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia jurusan Sastra Bahasa Indonesia dan Daerah. Beliau saat ini tengah menempuh pendidikan S3 program Doktor Linguistik Universitas Udayana. Pengalaman organisasi kemahasiswaan beliau pertama sebagai Ketua BEM Undiksa tahun 2006, Ketua UKM Pers Kampus Mahasiswa Visi tahun 2005, Sekretaris UKM Pers Kampus Mahasiswa Visi, Wakil Ketua KMHDI Buleleng tahun 2005 hingga 2007, pengurus inti BEM FBS dan HMJ selama menjadi mahasiswa S1, pembimbing BEM FBS tahun 2009 sampai 2019, penasehat KMHD YBP Undiksa tahun 2009 hingga sekarang, pembimbing UKM PIKM Pelana tahun 2010 hingga saat ini. Beliau sering menjadi narasumber pelatihan tentang kepemimpinan dan jurnalistik, dan sering menjadi juri dalam bidang penulisan esai, debat, jurnalistik, dan pidato. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada pemateri, Bapak Idewo Gede Budi Utama, SPDM Hum, untuk memulai webinar pada pagi hari ini. Kepada Bapak, disilakan. Ya. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang mungkin sekaligus sebagai moderator, yang saya hormati Ketua BEM FBS dan pengurus BEM FBS. Kemudian adik-adik peserta webinar pada pagi ini, senang sekali bertemu setelah beberapa waktu. Jadi bagi adik-adik yang baru, sekalian memperkenalkan diri, saya baru tahun ini berhenti menjadi pembimbing di BEM FBS, sehingga mungkin adik-adik yang baru belum pernah bertemu saya, jadi senang sekali bisa bertemu pada kesempatan ini. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kepercayaan untuk menyampaikan materi tentang ini. Meskipun saya sedang tugas belajar selama setahun ini, tetap dimintai bantuan untuk menyampaikan ini. Jadi saya anggap ini sebagai ajakan untuk belajar kembali, merefleksi diri, lalu membaca kembali bacaan-bacaan yang sudah pernah saya baca sebelumnya dulu, tapi sekarang saya baca lagi untuk menyampaikan ini. Pada sesi ini, saya memberikan judul presentasi saya dengan pengelolaan diri dan kepemimpinan. Sebetulnya panitia memberikan semacam arahan untuk menyampaikan tentang self management. Gitu. Saya Indonesiakan menjadi pengelolaan diri. Lalu mengapa kemudian saya hubungkan dengan kepemimpinan? Karena nama pelatihan ini adalah pelatihan kepemimpinan. Jadi kalau saya mengerti maksud adik-adik panitia bahwa self management itu menjadi fondasi dalam banyak hal berikutnya termasuk kepemimpinan dan organisasi, tetapi sebetulnya dua hal ini adalah dua hal yang berbeda menurut saya gitu. Tetapi dengan diajukannya topik ini, maka keduanya kita hubungkan. Lalu apa hubungannya gitu? Pengelolaan diri ini menjadi dasar kita untuk membangun jiwa kepemimpinan. Jadi kalau kita mau memiliki jiwa kepemimpinan, apalagi kemudian menjadi pemimpin, kita harus terlebih dahulu menangani diri kita sendiri. Karena tanpa penanganan diri atau tanpa pengelolaan diri yang baik, mustahil rasanya kita bisa menjadi pemimpin yang baik. Lalu ketika saya mempresentasikan tentang ini, apakah saya sudah seperti ini gitu? Bagi saya, yang ideal itu masih terlalu jauh. Tetapi dengan kita sering membicarakan tentang ini, lalu kita berdiskusi tentang ini, lalu kita membaca tentang topik-topik ini, kita pelan-pelan mengarahkan diri kita menuju lebih dekat pada ideal-ideal yang memang sesuai dengan aturan atau ideal yang kita tahu. Jadi pelatihan semacam ini sangat baik untuk mendekatkan diri, menambah pengetahuan, lalu mendekatkan diri kita pada ideal kita. Jadi sekali lagi, pengelolaan diri ini
adalah dasar kita untuk membangun jiwa kepemimpinan, kemudian menjadi pemimpin berikutnya. Lalu kita mulai dengan hal-hal yang refleksi diri dulu. Jadi kalau kita berbicara tentang kepemimpinan dan pengelolaan diri, pertama-tama mari kita refleksi diri kita mengenai apa masalah-masalah yang umum kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari sebelum kita berbicara tentang kepemimpinan lebih jauh. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali sebetulnya ada dalam situasi yang tidak ideal atau masalah, tetapi kita seringkali tidak menyadarinya, sehingga kita sering tidak memanfaatkan waktu dengan baik pada akhirnya. Misalnya apa? Adik-adik bisa tebak dari gambar ini, media sosial sering sekali menjebak kita. Jadi ketika kita masuk ke media sosial tanpa kita sadar, 1 jam lewat, 2 jam, dan seterusnya. Dan ada banyak sekali jenis media sosial yang membuat kita bahwa itu penting gitu. Bahwa sosialisasi lah, merespon teman itu kita anggap penting. Instagram lah, eksistensi diri, hiburan, dan lain-lain. Kita menganggap itu penting dan akhirnya kita menghabiskan banyak waktu dengan itu. Tapi pertanyaan berikutnya, benarkah itu? Benarkah menurut kita itu benar-benar penting gitu ya bagi kita? Yang kedua adalah game ya. Ini banyak adik-adik yang atau orang-orang termasuk anak-anak yang menghabiskan banyak waktunya dengan game. Kalau kita refleksi lebih banyak mana belajar atau main game gitu, kita mungkin punya jawaban yang bervariasi dan sebagiannya mungkin lebih banyak main game. Lalu yang ini adalah nonton film. Kita sering merasa bahwa setelah kita kuliah selama 2 atau 4 jam, kita merasa lelah dan wajar kita menghibur diri dengan menonton film. Mungkin kita akan menghabiskan 1 minimal atau 2 bahkan lebih film. Dan kita itu menganggap diri kita wajar seperti itu. Yang lain adalah ngobrol dengan teman-teman. Gitu. Jadi tanpa sadar kita berbicara dengan teman bisa 2 jam dan lebih. Kita merasa penting untuk curhat suatu kali. Tapi sekali lagi kembali ke dalam diri, wajarkah kita seperti itu atau apakah itu seharusnya kita lakukan? Gitu. Yang lain adalah jalan-jalan. Ini foto yang sangat tren ya di mana-mana. Mungkin gayanya kurang lebih seperti ini dan kita menganggap diri kita wajar untuk jalan-jalan, penting untuk jalan-jalan dan seterusnya. Jadi ini adalah beberapa contoh rutinitas sehari-hari kita yang kita anggap penting gitu. Dan bahkan kita seringkali jadikan prioritas. Memang ini penting, tapi benarkah dalam kehidupan sehari-hari atau wajarkah kita jadikan ini sebagai prioritas gitu? Itu adalah pertanyaan reflektif yang harus kita jawab sendiri terkait dengan pengelolaan diri. Nah, padahal cara kita kemudian memanfaatkan waktu setiap hari, kalau kita menghabiskan waktu kita dengan hal-hal seperti ini, bisa jadi itu kurang efektif. Padahal cara kita memanfaatkan waktu hari ini sangat menentukan siapa kita nanti. Dan ini menurut saya adalah bagian yang paling mendasar dari self-management. Saya juga punya masalah yang seperti ini. Dengan saya diajak dan diminta untuk berbicara seperti ini, saya diingatkan kembali, lalu kita kembali mengontrol diri kita masing-masing. Jadi kalau adik-adik meskipun dosen, mahasiswa, menurut saya berapapun usianya, semua orang itu sedang dalam proses meningkatkan kualitas dirinya. Itu adalah self-leadership-nya adalah proses yang tidak pernah selesai. Dimanapun level kita, apapun status kita, berapapun usianya, kita terus memproses diri, sehingga dalam konteks ini ya kita berproses bersama-sama. Gitu. Lalu, jadi sekali lagi, cara kita memanfaatkan waktu itulah yang paling menentukan siapa kita nanti. Semua orang punya waktu 24 jam, sama. Tapi ada orang yang tidur 12 jam, ada orang yang tidurnya cukup saja 6-7 jam, lalu sisanya belajar. Manakah yang pintar, mana yang bodoh? Saya pikir itu adalah masalah nomor sekian. Tetapi bagaimana memanfaatkan waktu itu yang lebih menentukan keberhasilan atau masa depan seseorang, bukan potensi yang dia bawa sejak lahir. Nah, sebelum lebih lanjut kita membahas itu, jadi itu adalah semacam refleksi kecil kita tentang bagaimana kita menghabiskan waktu dan mengelola diri dalam kehidupan sehari-hari.
sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu sedikit meninjau tentang beberapa apa sih yang dimaksud dengan self leadership gitu. Jadi kita akan meninjau beberapa batasannya. Ketika kita mengatakan self leadership, apa sih yang kita maksud? Ketika kita membahas tentang manajemen diri, apa sih yang sebetulnya kita maksudkan gitu. Jadi manajemen diri itu pada dasarnya adalah kemampuan untuk mempengaruhi diri sendiri. Jadi diri sendiri pun perlu dipengaruhi, mengarahkan diri, mengevaluasi diri, lalu kita memotivasi diri, termasuk dalam pola pikir dan perilaku, untuk mencapai tujuan. Jadi, diri sendirilah yang kita pengaruhi, kita arahkan, evaluasi, dan motivasi untuk mencapai tujuan. Seringkali kita fokus pada orang, dan ini yang membuat self-leadership atau pengelolaan diri ini sering diabaikan. Padahal menurut saya inilah paling penting dan paling mendasar sebelum kita mengevaluasi orang. Sehingga dengan demikian, pengelolaan diri atau self-leadership ini akan meliputi aspek kognitif maupun perilaku. Dia bisa bersifat pemikiran atau kesadaran di hati kita, dan akhirnya kita wujudkan dalam tindakan. Dan ini fokusnya adalah mengendalikan perilaku sendiri. Jadi kita mengontrol perilaku dan pikiran kita sendiri, lalu kita mengembangkan inisiatif, lalu mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab. Jadi kompleks sekali sebetulnya kalau dibicarakan mudah, tetapi aplikasinya ini akan nanti sangat berat. Satu contoh ketika kita malam sedang nonton film, apakah kita memutuskan untuk menyelesaikan film sampai akhirnya kita tahu, atau kita matikan laptop untuk istirahat karena besok kita akan kuliah. Gitu. Itu akan dilema-dilema yang kita akan hadapi setiap hari. Apakah kita akan baru bangun pagi tadi, apakah kita langsung mandi, atau ambil selimut lagi dan tidur lagi sampai beberapa waktu dan akhirnya kita buru-buru. Dan ini adalah hal-hal yang setiap hari kita temui dan menjadi dilema, sehingga self-management ini kita mulai bukan dari hal-hal besar, tetapi hal-hal kecil, rutinitas yang kita lakukan setiap hari. Dan untuk mencapai hal yang kita sebut sebagai sifat kepemimpinan atau akhirnya nanti pemimpin, jadi pemimpin, hal-hal kecil inilah yang menurut saya kita harus perbaiki pelan-pelan dari diri kita sendiri. Disiplin diri itu hal pertama yang harus kita tetapkan untuk kita penuhi gitu. Ini diri sendiri yang punya komitmen. Kalau mencari alasan untuk menunda gampang saja gitu. Dan terkait dengan hal yang menunda itu, saya punya pikiran bahwa hal-hal pentinglah yang justru mudah sekali untuk kita tunda. Tetapi hal-hal yang kurang penting atau bahkan tidak penting sulit sekali kita tunda. Contohnya, kita bisa menunda membuat tugas, kita bisa menunda misalnya ketika Anda bimbingan skripsi bertemu dengan dosen, tetapi kita sulit sekali menunda untuk menonton film, kita sulit sekali menunda ajakan teman bertemu untuk ngobrol, dan seterusnya. Jadi itu adalah bukti bahwa hal-hal penting pada umumnya mudah kita tunda, sementara hal-hal yang kurang penting atau bahkan tidak penting sulit kita tunda. Dan kemampuan untuk mengelola itulah menjadi salah satu bagian bahkan dasar dari self leadership atau pengelolaan diri. Dan kalau kita mau menjadi pemimpin, dasarnya adalah kemampuan kita dalam mengelola diri yang semacam itu. Jadi itu menurut saya, sehingga sebelum akhirnya nanti di sesi terakhir ini kita akan membahas tentang kepemimpinan, saya mau mengajak adik-adik untuk mengenali salah satu prinsip psikologi dan interaksi yang menjadi dasar kita dalam pengelolaan diri. Jadi sebetulnya interaksi itu tidak selalu dengan orang lain, tetapi kita juga sering berinteraksi dengan diri kita sendiri dalam bentuk berbicara dalam hati, berpikir, refleksi. Itu adalah bagian dari interaksi yang menjadi dasar kita dalam
self-management atau self-leadership ini. Nah, Dedek, ada sebuah teori dalam ilmu komunikasi dan psikologi yang disebut sebagai jendela Johari, karena yang menemukannya adalah Johari. Jadi, diri kita ini sebetulnya terdiri atas 4 wilayah atau 4 daerah. Yang satu adalah daerah terbuka, yang lainnya adalah daerah buta, daerah tertutup, dan daerah gelap. Pembagian daerah ini ditentukan dengan apakah kita mengenal diri atau tidak, atau apakah diri kita itu diketahui orang lain atau tidak. Masing-masing dari bagian ini kita akan bahas satu persatu. Yang ini adalah daerah terbuka. Jadi 4 bagian tadi itu kadang-kadang tidak seimbang komposisinya dalam diri seseorang. Jadi ada orang-orang yang memiliki daerah terbuka yang lebih dominan daripada daerah-daerah lain. Oleh karena itu, orang seperti ini adalah orang-orang yang mengenal dirinya dengan baik, dan hal itu, karakter, sifat, kepribadian, perasaan, motivasi, keinginan orang ini diketahui oleh orang lain. Dan berarti orang seperti ini memiliki daerah terbuka yang cukup luas. Dengan istilah yang sederhana, orang ini cukup terbuka gitu. Jadi apa yang dia rasakan, dia pikirkan, orang lain tahu gitu. Jadi semakin besar daerah terbuka ini, komunikasinya biasanya semakin positif atau semakin bagus karena dia jujur, termasuk kemudian orang lain tahu yang menjadi pikiran, sikap maupun keinginan atau motivasi dia. Ini adalah daerah terbuka sekali lagi. Berikutnya adalah daerah yang buta. Daerah buta ini adalah situasi ketika orang tidak mengenali dirinya, ya, orang tidak mengenal dirinya, tetapi orang lain tahu tentang itu. Nah, adik-adik mungkin pernah punya teman atau bahkan kita sendiri punya bagian-bagian seperti ini. Misalnya kalau kita orang Bali sering menyebut nae gitu ya. Kalau kita jangan begitu nae gitu ya. Jadi ketika kita berbahasa dengan cara seperti ini kepada orang lain, khususnya yang berlatar budaya bukan budaya Bali, misalnya Jakarta Anda ngomong naik, orang itu tidak akan paham apa yang Anda maksud dengan naik gitu. Jangan begitu naik gitu. Jangan begitu, itu memang bahasa Indonesia tapi muncul naik. Dan ini adalah bagian dari bentuk bahasa yang kita gunakan secara tidak sadar, tetapi orang lain akan melihatnya gitu. Nah, ini contoh dari segi bahasa, atau bilang gitu ya, setiap awal bicara kita mau mengatakan Jadi ini adalah bentuk bahasa yang kita tidak sadari, tetapi orang lain lihat. Dalam konteks hal lain, bisa jadi kita melakukan hal yang semacam ini dalam tindakan kita, dalam sikap kita, kita menunjukkan diri kita seperti terlihat marah, padahal sebetulnya kita tidak marah gitu. Misalnya bagi kita, tapi kita tidak tahu, tapi orang lain melihat ketidakpuasan kita dan hal-hal semacam itu. Jadi intinya daerah buta ini merefleksikan bahwa orang itu tidak tahu dirinya bagaimana, sikap, ekspresi dia, bahasa dia, tapi orang lain bisa melihatnya. Lalu, bagian berikutnya adalah daerah tertutup. Daerah tertutup ini adalah ketika seseorang mengenali dirinya, tetapi orang lain tidak tahu. Ya, misalnya adalah ketika Anda punya pikiran tertentu, gitu, ketidaksukaan terhadap sesuatu. Ya, misalnya yang netral lah ya, Anda alergi terhadap ikan laut gitu misalnya, atau udang misalnya. Tapi Anda rahasiakan itu. Lalu ketika Anda disajikan sebuah makanan dengan udang seperti itu, orang lain tidak tahu bahwa Anda alergi, sehingga ya, ini menjadi bagian yang tertutup Anda rahasiakan. Dan hal semacam ini bisa terjadi untuk hal-hal yang lebih serius lagi. Misalnya tentang
opini Anda tentang sesuatu, suka tidak sukanya Anda tentang sesuatu atau seseorang, dan hal-hal lain. Jadi, semakin kita memiliki banyak daerah tertutup, kita punya lebih banyak tantangan dalam interaksi dengan orang lain, karena orang lain tidak paham yang kita maksud. Sementara kita punya maksud tertentu atau keinginan tertentu. Dan yang terakhir adalah ada yang disebut sebagai dominasi daerah gelap. Nah, daerah gelap ini mengandung informasi yang kita sendiri dan orang lain tidak sadari. Ini mungkin tidak terjadi, mungkin gitu ya. Jadi ada sebuah situasi yang kita sendiri tidak merasa kita ini dalam masalah dan orang lain juga tidak melihatnya sebagai masalah. Misalnya adik-adik punya masalah pribadi ya, ketidakpuasan misalnya dengan keluarga gitu misalnya ya, tidak puas dengan keluarga, tapi Anda karena sudah terpapar itu sejak kecil, Anda menganggapnya wajar. Misalnya kekerasan lah, itu kita bilang. Anda menganggapnya wajar saja, tetapi sebetulnya ada ketidakpuasan. Dan karena Anda menganggapnya kemudian wajar, terbiasa dengan itu, orang lain tidak akan menganggap itu sebagai sebuah masalah bagi Anda. Dan teruslah berlanjut. Sampai pada satu titik mungkin ada kejenuhan atau ada hal yang memicu, baru kemudian ini akan berdampak pada masalah yang lebih serius. Bahkan dalam konteks yang lebih serius bisa menimbulkan masalah fisik, gitu, ya. Beberapa kesehatan seperti yang adik-adik tahu kan dipengaruhi oleh psikologis, dan seringkali orang-orang yang mengalami masalah kesehatan fisik dalam konteks seperti ini dipengaruhi oleh besarnya daerah gelap dalam dirinya. Dia tidak menyadari dirinya bermasalah, orang lain juga tidak melihat orang dia bermasalah, tapi sebetulnya punya masalah, dan itu berdampak pada kesehatan pada akhirnya yang lebih serius. Jadi seperti itu. Itu adalah pembagian daerah-daerah gelap, pembagian daerah-daerah dalam diri kita. Mengapa ini penting untuk kita sadari? Kita ini kan berinteraksi dengan orang lain. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita harus paham orang lain itu seperti apa kira-kira tipenya. Atau kita ini cenderung tipe yang mana. Gitu. Sehingga dengan menyadari diri kita bisa mengelola diri sesuai dengan yang dibutuhkan. Gitu. Akhir-akhir ini, mungkin kita melihat banyak orang yang cukup terbuka dengan kehidupan pribadi. Itu berarti daerah terbukanya cukup lebar. Misalnya apa? Orang bisa saja mengunggah tentang kegiatan dia berlibur ke mana, tentang aktivitas dia di kamar pribadinya, itu dibuka. Bahkan dalam konteks tertentu cenderung terkesan agak pribadi, tetapi itu terbuka. Apakah yang dimaksud dengan keterbukaan di sini seperti itu? Bisa ya, bisa tidak. Ya, jadi yang dimaksud keterbukaan di sini bukan sekadar mengumbar hal-hal privat. Menurut saya, kita perlu menjaga batasan itu, mana yang etis untuk kita buka, mana yang tidak, mana yang etis untuk kita bagikan ceritanya, mana yang tidak. Tetapi bukan sebatas itu, gitu ya. Hanya membagikan foto-foto di media sosial, lalu kegiatan-kegiatan pribadi, bahkan intim di lingkungan keluarga yang dekat gitu ya, kita bagikan. Menurut saya perlu juga kontrol. Sehingga pada akhirnya kita ini adalah pribadi yang mencoba menegosiasikan keempat daerah ini secara proporsional, terutama pada daerah terbuka dan daerah tertutup. Jadi pada satu saat mungkin kita akan menjadi pribadi yang terbuka, tahu diri kita siapa, bagaimana, dan orang lain juga tahu, dan suatu saat kita juga bisa jadi orang yang tertutup, tahu diri kita bagaimana, tapi kita tidak mengomunikasikannya kepada orang lain. Dan apa yang membuat kita menjadi pribadi terbuka tertutup, ini bergantung pada tingkat kepercayaan, kedekatan kita dengan orang, konteks pembicaraan, topik yang dibicarakan, dan seterusnya. Jadi, menurut saya, ini harus kita atur secara proporsional, terutama kita melatih diri kita menjadi pribadi yang terbuka,
tahu diri kita, keinginan kita, motivasi kita, lalu kita mampu mengomunikasikannya, dan satu saat kita mengetahui itu, tetapi kita tidak komunikasikan. Jadi kita terutama bergerak di dua hal ini, mengoptimalkan daerah terbuka dan mengontrol daerah tertutup. Itu menurut pemahaman saya. Jadi ini adalah fondasi psikologis dan komunikasi yang dapat menjadi dasar kita ini seperti apa sih gitu. Jadi sebelum kita melatih diri untuk self management, kita harus tahu dulu kita ini tipe orang yang seperti apa. Nah, terus bagaimana dong cara kita meningkatkan kualitas diri? Menurut saya, kita perlu melakukan beberapa hal. Beberapa hal ini saya review dari beberapa artikel jurnal penelitian. Jadi ketika adik-adik BEM meminta saya untuk menjadi narasumber, saya langsung mengumpulkan artikel lalu membaca artikel-artikel baru. Beberapa caranya adalah kita harus melakukan dialog dengan diri sendiri gitu. Kalau cara saya sampai sekarang saya masih punya buku harian misalnya. Jadi ketika saya punya masalah, terutama lalu ketika saya punya kekhawatiran, keinginan, biasanya saya tulis, dan itu adalah cara saya berdialog dengan diri sendiri. Ketika menulis itu ada perasaan yang lebih baik, lebih tenang, dan unek-unek itu keluar dengan cara yang menurut saya masih bisa dirahasiakan lah kalau kita belum mau membaginya. Jadi oleh karena itu kita perlu dialog dengan diri sendiri. Karena apa? Tidak ada yang mengenal diri kita lebih baik dari diri sendiri kan. Jadi kita mulailah refleksi. Kalau cara saya adalah menulis gitu ya. Mungkin ada cara-cara yang lebih kekinian. Ada teman-teman yang merekam, dia berbicara lalu dia rekam suaranya untuk menjaga kerahasiaan, tapi ada kebutuhan mengungkapkan perasaan. Jadi ya dia merekam. Hal lain adalah kita harus mendengarkan orang lain. Kalau adik-adik punya teman misalnya yang cukup dekat, kita bagus menceritakan masalah kita lalu melihat feedback-nya. Feedback itu bisa berupa verbal maupun non-verbal, dan ini kita harus benar-benar respon secara positif gitu ya. Kalau kita mau mendapatkan umpan balik atau pandangan orang, ya kita harus siap terhadap responsif maupun negatif selama konstruktif. Yang lain adalah kita mencoba untuk mengurangi daerah buta gitu ya. Jadi dengan cara apa? Kita mendengarkan pandangan orang tentang diri kita yang mungkin kita sendiri tidak tahu. Jadi, tapi ada juga orang yang pura-pura ingin mengurangi daerah buta gitu. Oh, menurut menurut kamu aku gimana gitu, misalnya pertanyaan sederhana. Lalu ketika orang itu merespon dengan mengungkapkan hal yang tidak sesuai dengan harapannya, dia langsung merespon balik bahkan dengan negatif gitu. Jadi ini yang kurang positif menurut saya. Jadi orang yang seperti itu adalah tipe orang yang ya pura-pura ingin mengurangi daerah buta, pura-pura ingin merefleksi diri, padahal sebetulnya dia mau dipuji atau bahkan ingin mengukuhkan saja pikiran atau keyakinan dia tentang dirinya. Yang keempat adalah kita perlu mengamati diri yang berbeda-beda. Jadi orang lain mungkin melihat diri kita dengan cara yang berbeda-beda. Kita juga melihat diri kita dengan cara yang berbeda dengan orang. Tetapi pada satu sisi, cara orang lain melihat kita adalah diri kita yang sebenarnya. Gitu. Jadi tidak kalah pentingnya dengan cara kita melihat diri kita sendiri. Dan ini salah satu kesulitan dalam self management adalah bagaimana kita membuat diri kita imbang. Kalau orang lain terlalu negatif tentang kita, kita harus mengenal diri kita, tujuan kita dan motivasi kita. Tapi pandangan orang tidak juga serta-merta boleh kita abaikan gitu. Jadi inilah pandangan orang bisa kita jadikan sebagai refleksi ya. Oh, saya memang benar seperti itu di satu sisi, tapi mereka tidak tahu alasan saya di sisi lain. Itu misalnya. Jadi kita harus benar-benar komprehensif dalam melihat diri. Bagi remaja seperti mahasiswa, apalagi di semester awal, ini menjadi masalah menurut saya banyak orang. Karena
kita ketika mulai dengan pergaulan baru, mulai punya teman dekat, kita sepenuhnya menyandarkan uh, deskripsi diri kita pada pandangan orang gitu. Jadi, oh kalau orang lain melihat aku terlalu cuek, Anda tiba-tiba terlalu loyal terhadap orang agar tidak dianggap cuek. Atau kalau orang lain menganggap Anda terlalu malas untuk melakukan sesuatu, tiba-tiba Anda mengikuti keinginan orang dengan mengabaikan perasaan sendiri. Nah, menurut saya ini juga kurang pas gitu, sehingga nanti pada sesi tertentu kita akan mendeskripsikan diri kita, apa sih yang akan kita jadikan prioritas, bagaimana sih karakter kita, dan sejauh mana kita akan toleran terhadap perbedaan-perbedaan pandangan itu. Jadi bagi saya semester awal terutama mahasiswa ini sangat rentan dengan masalah ini karena kita baru punya teman, lalu kita takut pandangan negatif orang terhadap kita, lalu kemudian kita mengabaikan kepentingan dan keinginan diri. Ini yang menurut saya perlu kita waspadai dan kalau mungkin kita hindari. Karena ketika kita tidak jujur pada diri, misalnya tentang keinginan kita, ya kita akan selalu bohong kepada orang dan orang tidak tahu. Ini yang bahaya menurut saya, daerah tertutup dan terbuta tadi itu. Jadi, dan yang terakhir adalah kita harus memperluas daerah terbuka. Kita belajar mengungkapkan diri, kita belajar untuk membuat orang lain paham dengan pandangan kita dan pelan-pelan menerima pandangan ini. Ini mungkin penjelasan abstrak, tetapi salah satu contohnya seperti tadi. Uh, Anda misalnya tidak terlalu suka jalan-jalan malam, lalu Anda sampaikan kepada teman Anda punya prioritas apa, dan seterusnya. Itu adalah contoh yang sangat sederhana. Kemudian, ya, jadi ini adalah cara-cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran diri. Lalu, kalau kita mau meningkatkan self-leadership atau kemampuan diri, yang ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan, gitu ya. Nah, kalau secara teoritis ini mungkin sederhana, tetapi mungkin nanti kita bisa saling berdiskusi ya, gimana sih caranya ini gitu ya. Jadi yang pertama harus kita lakukan untuk self leadership ini ada beberapa aspek karakter yang harus benar-benar kita refleksikan dalam diri kita. Yang pertama itu adalah tentang kesadaran diri. Kita menilai diri kita, lalu kita memahami nilai apa sih yang kita anut. Misalnya kalau kita mahasiswa beragama gitu ya, nilai agama, nilai sosial, nilai-nilai keluarga yang kita anut berbeda-beda ini pasti setiap orang. Dan kita harus benar-benar paham dan meyakini nilai ini. Kemudian kita juga merefleksi kelemahan kita, kelebihan kita, minat dan tujuan kita. Sehingga ini menjadi modal kita, menurut saya, untuk berinteraksi dengan orang. Jangan sampai ini kita tidak punya, kesadaran diri tidak punya, orang lain yang akhirnya nanti lebih banyak mendefinisikan dan mengarahkan hidup kita. Ini yang salah gitu. Pada situasi tertentu mungkin orang akan merasa nyaman diberitahu oleh orang lain tentang apa yang mereka harus lakukan. Tetapi lama-lama kepribadian orang itu yang akan hilang menurut saya. Jangankan hal besar, keberanian mengambil keputusan adalah hal yang kecil kelihatannya, tapi harus kita latih dari hal-hal yang kecil. Itu, ya. Itu dan keberanian memutuskan itu akan berdampak besar pada hidup kita. Gitu. Tentang apakah kita akan ikut jalan-jalan pada suatu sore atau tidak dengan teman-teman. Ini keberanian memutuskan. Apakah saya meninggalkan kuliah untuk organisasi kegiatan tertentu atau tidak. Ini keputusan-keputusan yang kita tentukan hal-hal kecil sehari-hari yang kita sesuaikan dengan nilai, minat, tujuan kita. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah kita mengarahkan diri kita. Kita harus tahu tujuan. Orang lain mungkin sangat serius di akademik dan tidak peduli dengan organisasi karena tujuannya apa. Anda selain akademik, misalnya Anda juga serius di organisasi, Anda juga punya tujuan. Tapi ada orang lain yang
mengabaikan akademiknya dan terlalu fokus pada hal lain, misalnya bisnis gitu. Nah, setiap orang ini punya tujuan, tetapi dalam konteks kampus gitu ya, kita harus berusaha membuatnya seproporsional mungkin. Menurut saya seperti itu. Jadi kita harus mencoba untuk bersikap dan bertindak seproporsional mungkin agar semuanya bisa jalan dengan seoptimal mungkin. Kalau untuk urusan mahasiswa, menurut saya ya kita masih kaki kita masih berpijak di beberapa dunia gitu ya. Jadi tidak bisa kita fokus salah satu gitu. Misalnya ketika Anda menekuni bisnis, oh ini bisnis sukses, pendidikan tidak penting. Nah itu keliru juga. Atau ketika Anda mau mendapatkan IP tinggi, oh belajar aja lah, tidak usah yang lain. Nah, ini juga kurang pas. Menurut saya, kita harus coba memijakkan kaki kita di beberapa dimensi untuk membentuk kepribadian yang lebih holistik. Ini terkait dengan pengarahan diri. Nah, memang orang lain berbeda-beda, tapi menurut pandangan saya seperti itu. Lalu setelah itu, pengelolaan diri. Kita harus bukan hanya keinginan yang kita tetapkan, tetapi langkah-langkah konkret gitu. Misalnya kalau mulai sekarang Anda semester 3 atau semester 5, nanti setelah S1 kita mau kuliah, mencari beasiswa misalnya, bahkan kuliah di luar negeri, itu kan 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Dan itu salah satu saja contoh ya. Jadi, dan dimulainya pengelolaan diri dan usaha itu tidak 2 bulan sebelum itu, tetapi mulai sekarang. Kita kursus lah, kita cari info tentang beasiswa lah, syarat-syaratnya kita pelajarilah dari sekarang, dan seterusnya. Dan kita tahu beasiswa itu harus ada misalnya aktivitas non-akademiknya malah tinggi nilainya. Lalu kita siapkan dari sekarang. Kalau semacam prestasi non-akademik nanti dibutuhkan untuk beasiswa, kita baru menyiapkannya 2 bulan sebelum itu ya sudah terlambat. Jadi kita harus tahu tujuan kita, lalu mampu menentukan langkah-langkah kita untuk mencapai itu, termasuk skala prioritasnya. Kadang-kadang kan kita akan dihadapkan dengan banyak pilihan, jadi prioritas penting. Dan yang terakhir adalah kita menyelesaikan diri. Jadi setelah kita punya rencana, kita berani bertindak dan punya motivasi untuk merealisasi rencana itu. Ini juga berat menurut saya. Saya setiap hari punya agenda di Google Calendar, jam sekian sampai sekian begini, jam sekian sampai sekian begini gitu. Jadi itu meskipun tidak selalu tepat, tetapi minimal kita punya patokan untuk kita ikuti atau kita langgar sedikit gitu ya, atau kita langgar sepenuhnya dengan pertimbangan apa. Kalau kita tidak punya rencana seperti itu, kadang-kadang hari-hari itu berlalu dengan sangat cepat gitu. Ya, kita malah ngobrol, kita lupa target, dan seterusnya. Dengan teknologi semacam ini, semacam Google Calendar atau Outlook itu menurut saya itu sangat bagus, karena kita didapat notifikasi, HP kita bergetar, kalau kita seharusnya melakukan apa, dan seterusnya. Jadi, kita juga bisa memanfaatkan teknologi untuk manajemen diri kita. Ini sangat membantu kalau menurut saya ya. Itu. Termasuk olahraga, refreshing pun harus kita agendakan. Jadi pengelolaan diri ini tidak selalu berhubungan dengan hal-hal yang serius menurut saya, tetapi termasuk oh saya harus nonton film 2 jam sekarang, atau saya harus olahraga sekarang berapa waktu gitu. Jadi termasuk itu dalam rencana, sehingga tidak melulu berhubungan dengan hal-hal yang serius dan berat. Lalu untuk pengelolaan diri itu, kita mungkin adik-adik sudah sangat akrab dengan ini ya. Kita harus belajar menentukan skala prioritas, salah ketik ya. Kita harus belajar menentukan skala prioritas tentang apakah sesuatu itu mendesak atau tidak mendesak, penting atau tidak penting gitu. Yang paling harus kita prioritaskan adalah hal-hal yang ada di kuadran 1 ini gitu ya. Jadi ketika mendesak hal itu mendesak dan penting, ya kita harus prioritaskan. Misalnya apa? Tugas gitu ya. Kita jadi mahasiswa ya punya tenggat waktu tugas. Ya ini harus jadi prioritas. Termasuk merawat, kalau berkeluarga merawat anak atau keluarga yang sakit misalnya. Itu harus jadi prioritas karena itu mendesak dan itu penting. Kalau itu tidak dilakukan, dampaknya fatal. Gitu. Terutama dalam konteks adik-adik sebagai mahasiswa, saya pikir
tugas yang dengan tenggat waktu ini yang paling menentukan. Seperti saya, setelah acara ini saya punya tenggat tertentu. Jadi ya kita harus kejar tenggat itu. Itulah prioritas saya. Kemudian akhirnya saya terima tawaran untuk jadi narasumber ini. Menurut saya ini penting, gitu ya. Tapi tidak mendesak sebelumnya bagi saya gitu. Setelah saya terima ini jadi penting dan mendesak. Jadi seperti itu. Sehingga saya sediakan waktu 2 hari untuk mempersiapkan presentasi ini dan termasuk berbicara sekarang. Jadi setiap saat kita terus menghadapi situasi yang membutuhkan analisis kita terhadap skala prioritas. Yang kedua adalah ini berhubungan dengan pengembangan diri, mencari peluang, rencana hidup, mengembangkan relasi. Ini masuk ke kuadran 2. Jadi nomor 2 dari tingkat kepentingan dan keterdesakan waktu. Pengembangan diri ini bagi saya ini termasuk jadi narasumber ini termasuk cara saya mengembangkan diri. Kalau selama ini saya selama setahun bahkan 2 tahun terakhir fokus saya adalah membaca teori-teori linguistik gitu ya terkait dengan penelitian disertasi saya. Dengan adik-adik minta saya seperti ini, saya kembali harus punya planning untuk pengembangan diri dalam hal saya membaca lagi bacaan-bacaan tentang leadership, manajemen diri, dan seterusnya, memperbarui referensi, dan bagi saya ini adalah selingan yang sangat bagus. Selama 2 hari, 3 hari ini saya membaca hal-hal dengan topik-topik yang baru untuk pengembangan diri saya. Gitu. Jadi bukan hanya untuk adik-adik saya maknai, tetapi terutama juga untuk diri saya sendiri, karena kita menguasai topik baru. Lalu kita mencari peluang, rencana hidup, mengembangkan relasi. Di organisasi inilah peluang kita untuk mengembangkan relasi. Kita tidak tahu nanti setelah adik-adik tamat, ada yang bekerja misalnya di suatu tempat, lalu tempat itu punya lowongan yang kira-kira berhubungan dengan teman kita, lalu kita hubungi teman kita. Nah, kita tidak tahu nilai relasi bagi masa depan kita itu bagaimana. Yang jelas, semakin banyak kita punya relasi positif, itu investasi yang sangat bagus bagi masa depan kita. Menurut saya begitu. Jadi, banyak hal yang saya dapat, misalnya keberuntungan yang saya dapat beberapa kali ini, ya salah satu aspeknya adalah relasi gitu. Jadi, oh ada informasi seperti ini, saya coba, ada cerita begini, saya termotivasi dan seterusnya. Itu juga penting menurut saya. Yang ketiga adalah kuadran yang ketiga ini adalah yang mendadak, WA, telepon, email. Ini yang tidak terlalu penting dan akhirnya yang bisa diabaikan. Contohnya adalah yang di kuadran keempat ini, Facebook, nonton TV atau film, kegiatan yang santai gitu. Jadi ini bisa kita abaikan gitu. Tapi perlu juga dikelola agar tidak stres terlalu serius, hidup kita selalu di kuadran 1 aja gitu kan. Bahaya juga ya. Jadi kita harus atur proporsi ini sesuai dengan konteks dan situasi kita pada saat itu gitu. Ya, Facebook penting juga, jalan-jalan juga penting, tapi harus ada pengelolaan, pengaturannya gitu. Nah, adik-adik, setelah itu kita masuk ke leadership ya. Sebenarnya ketika nama kegiatan ini adalah pelatihan kepemimpinan, bagi saya fokusnya bukanlah diri, tetapi fokusnya adalah di luar diri. Jadi ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, pasti bukan diri sendiri yang menjadi subjeknya, tetapi ada syaratnya. Yang pertama adalah ada kumpulan orang, lalu dalam kumpulan itu kita berusaha mempengaruhi, gitu ya. Dalam upaya mempengaruhi itu kan ada interaksi. Jadi kepemimpinan ini berhubungan dengan aspek-aspek ini, gitu. Jadi harus ada relasi, ada hubungan, ada proses untuk membujuk, ya, dan ada proses interaksi. Jadi kalau bicara tentang kepemimpinan, menurut saya itu adalah hal yang berbeda dengan self-management atau self-leadership. Meskipun ada frase self-leadership yang mengandung leadership, tapi fokusnya adalah diri. Tetapi leadership yang umum dipahami orang adalah bukan diri, tetapi interaksi dengan orang lain, lalu relasi dengan orang lain, ada proses interaksi di sana, dan akhirnya ada proses dan usaha untuk mempengaruhi agar orang lain mengikuti
yang kita mau. Itu sebetulnya kepemimpinan yang saya tahu. Tapi apakah itu sama dengan kekuasaan gitu? Berbeda lagi nanti, ya. Orang yang berkuasa menjabat suatu jabatan tertentu belum tentu memimpin, tapi yang memimpin pastilah orang yang paling berpengaruh, meskipun dia belum tentu punya kedudukan secara formal. Gitu. Tapi ini berbeda kepemimpinan kepemimpinan yang murni pengaruh dengan kepemimpinan karena struktur. Tapi biasanya keduanya bersama-sama. Dalam banyak kasus orang yang punya pengaruh biasanya punya kedudukan, atau orang terpengaruh karena kedudukannya. Tapi alangkah bagusnya kalau pengaruh kita yang lebih besar, kemudian kedudukan kita menunjang gitu. Jadi bisa bersama-sama antara keduanya. Kemudian kepemimpinan dan diktator ini adalah hal yang berbeda. Kalau adik-adik sedang membaca misalnya seperti Lenin, Stalin, Mao di Cina gitu ya, itu orang pengaruhnya sangat besar, menggerakkan ribuan orang, jutaan orang bahkan, tetapi apakah itu pemimpin? Gitu. Kalau dengan ancaman, biasanya kita anggap itu kediktatoran. Kalau dengan kesukarelaan, itu kita definisikan sebagai kepemimpinan. Gitu. Jadi kita upayakan diri kita seideal mungkin ya, agar orang lain dengan sukarela mengikuti kita gitu kan. Ada beberapa hal diktator itu mungkin iya perlu, tetapi yang dominan itu yang harus kita usahakan adalah kepemimpinan. Karena kediktatoran kalau dalam konteks kepemimpinan besar gitu sering terjebak pada terlalu subjektif dan terjebak pada ego pribadi. Dan berikutnya adalah ada kepemimpinan yang transaksional dan transformasional. Jadi kalau adik-adik sekarang di BEM, kita diajak untuk, oke, kita lakukan ini untuk FBS, kita lakukan ini untuk bangsa Indonesia. Motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan seperti itu disebut sebagai kepemimpinan transformasional. Jadi, kita tidak membahas manfaat untuk diri, tapi kita membahas manfaat untuk perubahan besar, sosial maupun masyarakat atau komunitas tertentu. Tapi pada dasarnya kepemimpinan itu pasti bersifat transaksional. Ketika kita meminta orang lain melakukan sesuatu, kita harus mengidentifikasi dan membayangkan apa kira-kira manfaat yang diperoleh oleh orang itu. Karena pada dasarnya sifat kita ini adalah transaksional, transaksi ya. Aku melakukan ini yang aku dapat. Jadi transaksi ini yang menurut saya harus sebaiknya menjadi langkah awal kita sebelum mengajak teman-teman untuk melakukan suatu kegiatan. Ya, ayo kita latih diri kita untuk berbicara di depan umum. Ayo kita latih diri kita pengalaman mengatur kegiatan. Jadi ini adalah manfaat-manfaat transaksional yang diperoleh mahasiswa ketika berorganisasi. Jadi manfaat pribadi itu juga perlu menurut saya ditonjolkan agar orang-orang tertarik untuk berkegiatan. Dan ketika Anda mau memotivasi orang untuk berkegiatan, bisa dilakukan dengan menyampaikan tentang pentingnya visi organisasi ini, termasuk bagi pribadi, perlu memberi tantangan. Kalau tugas itu terlalu gampang kan tidak termotivasi. Karena adik-adik dipintai untuk, oke, kamu jadi si acara, coba susun acara. Oke, kamu jadi si konsumsi, coba cari konsumsi yang bagus, yang ya kira-kira nyaman lah, semua teman atur itu, dan seterusnya. Jadi, semua tugas itu kita anggap sebagai tantangan. Dan setelah itu, diberi penghargaan. Jadi, itu seni kita dalam memimpin antara memberi tantangan, meneguhkan tujuan, lalu memberi penghargaan. Ini hal yang tidak boleh kita abaikan. Nah, Adik, menurut sebuah buku, gitu ya, kepemimpinan itu setidaknya meliputi empat aspek ya. Jadi ada elemen-elemennya. Jadi ini akan meliputi, kalau kita mau menjadi pemimpin, kita harus memiliki minat dan bakat, kita harus punya pengetahuan dan kemampuan, termasuk keahlian, visi dan menerapkan visi. Saya tidak akan bahas terlalu detail ini, karena nanti menjadi terlalu banyak ceramah ya.
Mudah-mudahan kita bisa perdalam di diskusi nanti. Panitia memberi saya waktu 1 jam untuk presentasi sebetulnya. Tapi saya berharap nanti kita bisa perdalam dalam diskusi ya. Ini baru 47 menit. Baik, saya akan sampaikan sekilas saja tentang ini ya. Jadi, sekali lagi, elemen-elemen kepemimpinan itu ada 4, ya, meliputi seperti ini: minat bakat, pengetahuan, visi, dan penerapan visi. Yang dimaksud dengan minat bakat adalah kita ini harus punya, kalau Anda mau jadi pemimpin, kita harus punya ambisi, tekad untuk memang punya jadi pemimpin gitu loh. Jangan sampai, kenapa kamu mau jadi pemimpin atau kenapa ikut organisasi, ikut teman. Nah, itu menurut saya motif yang rendah. Jadi, kita harus punya ambisi dan memang punya niat untuk memimpin gitu ya. Tapi, niat untuk memimpin itu kita bisa bedakan jadi 2. Bisa sosial, bisa personal gitu ya. Ada orang yang memimpin karena ingin tampil, ingin terkenal, ingin terlihat keren. Tapi ada orang yang memimpin karena ingin memberikan kontribusi terhadap perubahan komunitas, organisasi, maupun komunitas yang lebih besar. Nah, ini sangat relatif lagi. Jadi, sebaiknya motivasi kita memimpin adalah motivasi sosial. Keinginan kita untuk berkontribusi bagi lingkungan kita. Bukan keinginan kita untuk terlihat keren atau gagah. Ini akan mempengaruhi cara kita memimpin nanti. Kalau misalnya ya, kalau motivasinya personal, pas di depan publik kita tampil, pas kerja kita nggak kelihatan. Nah, ini motivasi-motivasi personal. Ketika pegang mic foto, tapi nggak pernah kerja. Nah, yang gini-gini termasuk motivasi personal. Yang berikutnya adalah kita harus punya bakat, gitu ya. Tapi yang dimaksud bakat di sini bukanlah bawaan itu, tetapi punya kejujuran, punya integritas, punya percaya diri. Dan bakat di sini bisa dalam konteks ini bisa dilatih. Kalau Anda kurang percaya diri, ya latihan, tampil, ngomong gitu. Kalau sebelumnya belum pernah bicara, sekarang pas rapat kecil mungkin bisa latih diri kita untuk bicara, ambil bagian, berkontribusi, menyampaikan pandangan. Jelek sekalipun, gitu ya, gugup sekalipun Anda, menurut saya manfaatkan peluang itu untuk mengatasi kegugupan. Karena pelan-pelan nanti juga meningkat kok gitu. Jadi kalau kita tidak pernah mulai, kita tidak akan pernah meningkatkan kualitas diri. Jadi rasa percaya diri harus kita latih. Mumpung sedang di organisasi ada komunitas, latih. Jangan anggap itu hal yang memalukan, tapi manfaatkan komunitas ini untuk memproses diri kita sendiri. Itu menurut saya yang paling penting. Dan jadilah orisinal ya. Jadi kreatif dan orisinal. Jadi diri sendiri. Lalu fleksibel, adaptasi di sisi lain. Dan karisma. Karisma ini dalam pengertian ini bukanlah sesuatu yang kita bawa sejak lahir. Tetapi karisma itu bisa terbentuk dari pengetahuan kita, kemampuan kita. Kalau Anda jurusan seni rupa misalnya, karisma itu dibentuk kalau Anda akan punya karisma kalau Anda punya keterampilan. Patung Anda bagus, lukisan Anda bagus misalnya. Jadi di lingkungan itu Andalah yang paling karismatik. Pengetahuan Anda bagus, bahasa Inggris misalnya, bahasa Inggris Anda bagus, tata bahasa Anda bagus. Itulah yang kita anggap berkarisma dalam bidang itu. Jadi seperti itu pengertian karisma dalam konteks ini ya. Lalu yang berikutnya adalah kita punya pengetahuan dan kemampuan gitu ya. Pengetahuan, semakin banyak pengetahuan yang kita punya, semakin banyak modal kita untuk memimpin. Termasuk pengetahuan tentang teknologi, pengetahuan organisasi, keahlian yang bidang spesifik, kemampuan dalam hal orang-orang organisasi misalnya biasanya kemampuan kognitifnya menengah ke atas lah gitu. Kalau IP kita 2,5 ke bawah malah lebih baik fokus kita bukan organisasi dulu, tetapi akademik dulu. Tapi kalau orang-orang organisasi yang mau benar-benar serius, lebih baik kita sudah punya basis kognitif yang standar lah, gitu ya. Sehingga kita bisa mengembangkan diri lebih lanjut. Gitu. Masalah akademik itu adalah masalah yang normal untuk kita, tapi organisasi kita manfaatkan untuk meningkatkan lagi diri kita. Itu menurut saya. Lalu yang berikutnya adalah visi ya. Kita harus punya tujuan. Termasuk untuk merumuskan visi ini pun perlu pembahasan yang lebih lanjut ya. 4 elemen ini dibahas dalam satu buku yang cukup tebal gitu. Saya ringkas saja.
Jadi ketika kita masuk di organisasi, kita harus punya tujuan, visi organisasi itu apa, lalu termasuk visi diri kita juga kita harus sadari, lalu kita membuat orang lain mengerti yang kita maksud, tujuan kita, lalu langkah-langkahnya. Dan yang terakhir adalah kita mengelola visi itu menjadi panitia. Ini kan pelatihan ada panitianya, dan itu adalah tergolong salah satu bagian dari strukturisasi untuk mewujudkan tujuan kita, visi kita. Lalu kita memilih orang-orang, melatih orang-orang. Pelatihan kepemimpinan ini kan bagian dari realisasi visi organisasi. Sebelum Anda berorganisasi di pengurusan yang ini, Anda dilatih dulu, diberikan dulu pemahaman tentang sesuatu, diberi dulu motivasi, termasuk pelatihan ini. Lalu Anda akan ada outbound mungkin kalau situasi normal ya, saya nggak tahu sekarang. Jadi ini membangun tim. Ini sebetulnya yang kita lakukan ya sesuai dengan langkah-langkah ini. Namun efektivitasnya nanti yang mungkin akan bervariasi, tergantung cara kita mengelolanya. Jadi mendorong perubahan dan mengambil risiko, ini juga harus kita latih. Kalau kita terbiasa di zona aman, kita tidak berani mengambil risiko, ini sulit juga kita meningkatkan kualitas diri. Sehingga dari organisasi, sebenarnya ketika adik-adik ikut organisasi misalnya, Anda sudah punya kemampuan untuk berani mengambil risiko gitu kan. Ketika masuk panitia, diberi tugas, itu sudah risiko loh tugas itu. Diminta untuk membeli konsumsi. Ada risiko kita tidak mampu merealisasinya. Gitu. Tapi kita ambil itu. Kan Anda punya pilihan, udah jangan usah jadi panitia, diam aja di rumah, gitu kan. Tetapi ketika Anda mau jadi panitia, apapun tugas Anda, itu adalah bagian dari proses mengambil risiko. Ya, dan proses ambil risiko itulah peluang kita meningkatkan kualitas diri. Saya pikir seperti itu ya, kurang lebihnya. Lalu adik-adik, untuk meningkatkan, ini bagian terakhirnya, untuk meningkatkan kualitas diri kita pada akhirnya, self-management itu, kita harus melepaskan ego kita, kepentingan diri maksudnya ya, kita harus kontrol. Kalau kita terlalu selfish gitu ya, fokus pada diri, ini akan jadi masalah dalam banyak hal. Lalu kita harus jadi pengikut yang baik dulu deh. Kalau mau jadi pengurus organisasi atau jadi pemimpin, nanti kita harus pelatih diri kita jadi pengikut yang baik dulu, melakukan kewajiban-kewajiban kita sesuai dengan kapasitas yang diberikan. Meskipun kecil kelihatannya, kebahagiaan kita bukan dari kecil besarnya, tapi sukses tidaknya tanggung jawab kita itu gitu loh. Jadi bangun hubungan yang positif dengan lebih banyak orang, bekerja dengan sebaik mungkin, membentuk melakukan sesuatu berdasarkan disiplin bukan emosi ya. Jadi disiplin yang kita kedepankan. Jadi yang lain adalah menambah nilai dari relasi kegiatan kita dan membagi-bagikan kekuasaan. Kalau ada teman yang jadi koordinator gitu ya, ya kita harus bagikan tanggung jawab kita pada orang, meskipun orang lain yang nanti kelihatan akan tampil di depan publik, tapi kalau itu memang tugas dia, ya silakan, jangan kita yang mau tampil sendiri gitu. Jadi ini Michael Foucault yang punya pandangannya, cara untuk memperbesar atau memperluas kekuasaan kita bukanlah dengan menyimpannya sendiri, tapi kita bagi-bagikan, kita distribusi tugas kita, meskipun akhirnya kita tidak tampil kelihatannya, tetapi sebetulnya orang lain yang kita bangun kepercayaannya terhadap kita, dan itu adalah power, itu adalah potensi kita untuk lebih menjadi pemimpin gitu loh. Lalu ini saya punya gambaran yang sederhana sebetulnya, tetapi merefleksikan yang tadi itu. Jadi ketika diri kita ini ego kita ya, ini kalau kita punya sifat tanpa kepentingan pribadi, bertindak berdasarkan visi dan cita-cita. Jadi, ya. Pak, mohon maaf, waktu yang tersisa tinggal 5 menit lagi. Oh ya, ini sudah slide terakhir ya. Lagi 1 menit. Jadi, adik-adik komponennya kekuatan kemampuan bertahan, inisiatif, pengetahuan diri, kemampuan berhubungan, pengetahuan tugas dan keputusan. Kalau kita lebih besar tanpa kepentingan pribadi kita, lingkaran ini akan semakin besar dan semakin besar juga kualitas diri kita. Tapi kalau kepentingan pribadi kita tanpa kepentingan pribadi ini kecil, kita
dimotivasi oleh kepentingan pribadi, jadi lingkaran di tengah ini kecil, jadi inisiatif pun kita rendah. Coba lihat contoh ya, teman-teman yang eh, ingin di organisasi itu hanya ingin mendapatkan sertifikat, gitu ya. Itu kan kepentingan pribadi tuh. Jadi otomatis orang seperti itu inisiatifnya rendah ya, gitu ya. Lalu disuruh memutuskan nggak ngerti, disuruh mengerjakan tugas kurang semangat, disuruh berhubungan dengan orang males. Karena apa? Tujuannya adalah pribadi sekali, sertifikat atau mau dekat dengan seseorang. Ini kan sangat pribadi, tidak ada hubungan dengan organisasi itu. Jadi ya susah kita meminta inisiatif dari orang-orang yang seperti itu. Jadi ini bagan yang sederhana, tapi menurut saya memberikan kita kesadaran tentang bagaimana sih kita harus mengelola diri dalam konteks organisasi. Jadi itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Masih ada waktu 2 menit ya, tapi sesuai dengan pembagian panitia lah ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa perdalam lagi di dalam diskusi ya. Terima kasih. Mudah-mudahan berkenan adik-adik. Ini Bapak, terima kasih Ya. atas materinya. Hadirin yang kami hormati, demikian materi yang telah dibawakan oleh Bapak Idewa Gede Budi Utama, SPDM Hum. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan kalian pada live comment. Ya Bapak, sudah ada pertanyaan dari Metri Sulistia. Sebelumnya terima kasih Bapak dan rekan-rekan. Pertanyaan saya, bagaimana langkah yang tepat untuk menentukan skala prioritas sebagai mahasiswa yang multi-job atau multi kegiatan dalam upaya pelaksanaan tanggung jawab dan peningkatan kualitas diri dalam dunia pendidikan, organisasi, dan kegiatan di luar kampus? Bagaimana tanggapannya Pak? Terima kasih. Ya, nah, kalau ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat spesifik ya. Ini menurut saya sih memang tidak mudah ya menentukan prioritas. Tapi yang pertama harus diidentifikasi adalah potensi diri. Kita ini orang, misalnya ya, kalau dalam konteks organisasi aja saya beri contoh, kita ini termasuk orang yang cepat belajar apa cenderung perlu waktu untuk belajar? Kan gitu kan? Jadi lalu organisasi, posisi kita di organisasi jadi apa sih gitu. Jadi ini dua hal yang sangat penting untuk kita pertimbangkan sebelum kita memutuskan misalnya akan meninggalkan kuliah untuk sebuah persiapan pelaksanaan kegiatan atau tidak. Kan ini satu contoh ya. Lalu kalau adik-adik lebih besar lagi, ada lomba. Anda akan menunda mengerjakan tugas untuk mempersiapkan lomba, atau Anda akan prioritas lomba. Ini kan sangat sangat susah kita kalau saya beritahu Anda mana prioritas. Tetapi yang paling penting adalah ketahui gaya belajar dan kemampuan Anda, lalu ketahui tujuan, gitu ya. Kalau toh Anda sudah menentukan prioritas nanti, yang satunya gagal misalnya nilai ujian tidak terlalu bagus, itu konsekuensi. Tapi Anda tahu tujuan Anda. Oke, mumpung saya jadi mahasiswa, saya mau punya pengalaman begini. Karena ketika saya tidak jadi mahasiswa lagi, peluang pengalaman ini akan hilang misalnya. Ya, itu pertimbangan yang harus Anda putuskan sendiri menurut saya. Ya, bergantung pada apa? Tujuan Anda apa? Ya, karakteristik pribadi Anda bagaimana, termasuk kemampuan. Anda juga harus membayangkan peluang yang Anda dapat. Ya, ini bisa jadi sangat subjektif. Dalam situasi yang sama, prioritas orang bisa berbeda-beda. Dan itu kembali ke orang itu sendiri. Menurut saya begitu sih ya. Gitu mudah-mudahan. Tapi yang paling penting adalah kemampuan Anda, kita sadari diri kita bagaimana dan tujuan Anda. Kemampuan dan tujuan. Ya. Ya, terima kasih Berikutnya. Bapak, bisa diterima jawabannya. Ini ada pertanyaan kedua. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ika Dek Fendi Permana Merta, mahasiswa jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Pada masa pandemi seperti sekarang, pertemuan tatap muka sangat sulit untuk dilakukan. Padahal pertemuan secara langsung itulah yang sebenarnya meningkatkan rasa saling memiliki antar anggota. Menurut Bapak, apa yang bisa dilakukan seorang pemimpin menyikapi masalah ini? Ini Bapak silakan ditanggapi. Oke, ini menarik ya. Memang ketika kita
bertemu secara virtual seperti ini, ada hal yang hilang. Kedekatan fisik itu ya, lalu ada gestur yang mungkin hilang, mungkin ada basa-basi yang tidak bisa kita lakukan, ya kan? Ada banyak hal yang hilang. Tetapi hal-hal seperti itu mungkin bisa kita minimalkan kehilangan itu kalau kita bisa menjalin interaksi yang lebih intens ya. Misalnya ada WhatsApp, ada video call seperti ini, bisa dibangun juga. Tapi bergantung juga nanti kualitas kita mengarahkan organisasi. Saya baru kemarin ikut pelatihan, deh, 3 hari di UI, ya. Eh, Lalu ketika kami selesai pelatihan, banyak orang yang merasa kehilangan. Ya, kita tidak akan satu forum lagi seperti itu loh. Jadi dan itu orang-orang tua loh, ada profesor, udah dosen semua lah ya. Tapi kok merasa melankolis juga jadinya, padahal kami tidak saling kenal gitu. Bahkan ketika saya bicara kemarin di forum, Pak Budi dari mana? Saya bilang dari Bali. Oh, dekat sawah ya, saya dekat sawah. Saya diminta mengangkat laptop saya untuk menunjukkan sawah di sebelah rumah saya gitu. Jadi, uh, dan kami belum pernah bertemu sebelumnya. Nah, jadi di satu sisi ya ada yang hilang, tapi di sisi lain mungkin kita perlu memikirkan cara-cara untuk menutupi yang hilang itu. Tidak bisa menggantikan, pasti. Ya, uh, kita saling jarak kita dengan orang lain pun, kita berdiri 1 meter dari orang itu kan sudah menimbulkan dampak psikologis tuh. Ya, itu tidak akan kita bisa dapat kalau kita virtual begini. Ya, saya duduk di sini di rumah saya dengan situasi saya, Anda di sana dengan konteks Anda, ada emosi memang, tetapi apa boleh buat ya, kita tanggulangi itu dengan apa misalnya. Kita ajukan topik diskusi, ayo teman-teman, kita diskusi tentang ini. Kalau terlalu grupnya terlalu besar, saran saya adalah buat komunitas yang lebih kecil. Mungkin adik-adik sudah menerapkan di masing-masing bidang, misalnya buat diskusi lebih intens, ya kan? Itu jadi itu bisa dilakukan, dikelola lah menurut saya. Tapi bahkan yang virtual ini punya keunggulan loh. Kalau kita rapat, kan bisa jadi yang bicara orang-orang tertentu saja. Tetapi kalau virtual, kita bisa colek orang-orang yang belum ngomong kan? Ya, si A kok belum muncul nih, kemana aja gitu. Ya udah, dia merasa kita libatkan. Yang kalau kita rapat selama 1 jam, kita nggak bisa dengerin pendapat orang banyak. Tapi kalau virtual begini, tag dia, ya kan? Gitu. Jadi, si B, kamu belum ngomong, menurut kamu gimana nih? Gitu. Jadi, secara emosi dan kognitif kita libatkan orang-orang itu. Itu bagusnya. Tapi kalau ini bergantung pemimpin. Kalau pemimpinnya abai, lewat aja yang nggak pernah ngomong, tinggal jadi pembaca teks atau malah nggak peduli. Ya nggak kira-kira ya? Jadi ya ada kurang lebih kita harus kelola itu. Karena situasinya seperti ini. Tapi menurut saya ada potensi juga sih, gitu ya. Selain kelemahan juga ada potensi. Gitu kurang lebih ya. Baik, terima kasih Bapak. Berikutnya, Ya, berikutnya ada pertanyaan. Selamat siang, Pak Budi. Saya Yasuko dari Pendidikan Bahasa Inggris. Akhir-akhir ini saya sudah mendengar tentang leadership dari podcast Amerika. Untuk menjadi pembimbing yang baik menunjukkan kelemahan di depan bawahan juga, itu membantu bawahan untuk membuka hati kepada pemimpinnya. Itu bantu membangun relationship yang baik. Saya ingin tahu apakah Pak Budi setuju ini, bagaimana pendapat Bapak? Oke, hai, ada Yasuko ya. Hai, senang bertemu. Begini, saya bergantung ya, kelemahan ini yang dimaksud, saya langsung respon ya. Kelemahan yang dimaksud bagaimana? Gitu. Menurut saya perlu juga kita mengatur tentang pengungkapan kelemahan diri. Satu contoh, ketika kita gugup, takut berbicara di depan publik, ya, kita bisa memulai sebelum berbicara itu dengan mengatakan bahwa kita gugup. Dan ketika kita mengatakan bahwa kita gugup atau kita grogi, kita sudah mengurangi sebagian beban kita.
dan kita tinggal menjadi diri kita sendiri, tidak perlu berbohong bahwa kita kuat atau kita tidak takut. Kita sudah mengatakan, oh saya takut loh, ya sudah, berikutnya kita bisa jujur. Dan ini akan membantu kita untuk berinteraksi dengan lebih baik dengan orang lain. Termasuk dalam konteks kepemimpinan ini, menurut saya, kejujuran itu bisa membuat kita lebih nyaman dengan diri kita, lalu kita nyaman berinteraksi. Yang kedua, kita dianggap tidak terlalu tinggi oleh bawahan kita. Jadi, wah dia, tetapi kita akan jadi lebih tim, lebih satu kelompok dengan orang. Kita tidak memposisikan diri sebagai orang yang super, tetapi kita tim. Dan kalau pemimpin itu yang terpenting itu kan juga membangun tim, membuat orang lain menjadi bagian dari diri kita, dan diri kita adalah bagian dari orang lain. Dan salah satu caranya adalah dengan mengakui kelemahan kita pada batas tertentu. Nah, ya, pada batas tertentu. Tapi kalau kita curhat ya terlalu pribadi ya tidak. Ya, tetapi kita perlu mengukur yang kontekstual, yang relevan. Misalnya bisa jadi ketika saya berbicara seperti ini, saya bisa mengatakan, oh dulu saya punya pengalaman, saya berbicara lalu saya grogi dan saya lupa tentang yang akan saya katakan. Tapi setelah latihan lebih banyak, akhirnya saya bisa lebih terbiasa. Jadi orang lain akan melihat kita sebagai orang yang start pernah di posisi mereka. Dan itu akan membuat mereka lebih dekat dengan kita. Mungkin seperti itu ya, menurut saya perlu. Ya, terima kasih ya, Suku. Baik, terima kasih Bapak. Semoga bisa diterima jawabannya. Baik, untuk sesi tanya jawab masih tersisa waktu 15 menit lagi. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya persilakan untuk menulis pertanyaan di live comment. Ya, ini lumayan juga pesertanya ya, 189. Ini kan salah satu keunggulan ya. Kalau kita pelatihan kepemimpinan yang normatif, apa itu yang tatap muka ya, mungkin hanya bisa 70 orang ya, biasanya ya. Gitu. 70 orang, 60 orang, sekarang 189, ini aula kita penuh ini. Ya, silakan, ada yang lain lagi. Nggak, sambil menunggu Bapak, kemarin dapat salam juga dari Bapak Dekan. Terima kasih silakan. mau jadi narasumber dari BEM EBS. Ya, terima kasih. Ya, saya jadi sejak jadi dosen langsung menjadi pembimbing akademik dan menjadi narasumber seperti ini sejak saya mahasiswa semester 5. Jadi beberapa bacaan yang saya sampaikan tadi sebetulnya adalah bacaan saya ketika saya semester 5. Jadi saran saya, kalau ada semester 5 S1 ya, jadi kalau kita mau serius dalam bidang organisasi dan kepemimpinan seperti ini, terlibat langsung di organisasi itu sangat penting. Tapi jangan lupa kita juga perlu membaca tentang organisasi, tentang kepemimpinan, tentang psikologi, banyak hal. Kalau Anda mau menjadi pemimpin di bidang khusus, ya misalnya kalau Anda jadi guide gitu ya, teman-teman yang D3 bahasa Inggris misalnya, yang akan jadi pemimpin pasti orang yang paling mampu secara intelektual, ya kan? Skill bahasanya paling bagus, wawasannya paling luas. Itu adalah model kepemimpinan berdasarkan bidang keilmuan. Jadi, siapa yang paling berpengetahuan, itulah yang paling berpengaruh. Itu bidang kemampuan. Kalau teman-teman di karate misalnya, siapa yang memimpin? Yang paling kuat, yang paling skillnya paling tinggi. Bersepeda misalnya, siapa yang memimpin? Ya, yang paling cepat, yang sepedanya paling bagus, paling kaya gitu ya, dan seterusnya. Jadi ada karakteristik kepemimpinan yang ditentukan oleh itu kemampuan kita di bidang kita. Jadi kalau kita punya kemampuan, punya pengetahuan tentang kepemimpinan itu lebih bagus lagi. Dan adik-adik, mengetahui sesuatu, bisa melakukan sesuatu, ini kan dua hal yang berbeda.
seperti teori tadi yang saya paparkan itu kan teori tuh, ya kan? Saya baca dari buku, tapi apakah setelah membaca itu saya bisa melakukan? Enggak. Saya harus melatih diri agar bisa melakukannya. Tapi tanpa pengetahuan, saya kan tidak punya rambu-rambu tentang harus melakukan apa. Ya kan? Jadi menurut saya hal pertama ya tambah pengetahuan sebanyak mungkin. Lalu kita atur strategi untuk mendekati pengetahuan kita yang ideal itu pelan-pelan. Jadi ya kalau mau jadi pemimpin ya harus baca gitu. Ya harus banyak baca juga. Latihan komunikasi. Ambil setiap peluang. Kalau nanti di kelas adik-adik biasanya takut-takut gitu ya. Gimana caranya? Duduklah paling depan. Kalau Anda masih punya masalah tentang percaya diri, misalnya, Pak saya takut-takutan nih, percaya diri, kurang percaya diri, mulai semester depan, kalau tatap muka, duduk paling depan. Lalu pertemuan virtual, ambil kesempatan untuk bertanya. Tidak penting masalah pertanyaan Anda ditertawai orang, dianggap tidak penting, itu nggak penting. Yang penting adalah kita memproses diri kita. Setuju nggak kira-kira? Ya, Benar. masalah, masa gitu ditanyain, ya aku tidak bertanya untuk kamu, aku bertanya untuk memproses diri kita. Itu yang menurut saya paling penting. Masalah ditertawai Anda ketika kuliah, ya nggak masalah. Biarkan orang nanti terkejut setelah Anda tamat, lalu Anda berubah. Orang lain mungkin Anda menganggap Anda, dia kok berbeda sekali, dia kok bisa melompat. Enggak, tidak ada melompat dalam hidup ini. Yang ada adalah langkah-langkah kecil yang kita tahu, plan direncanakan, tapi orang lain tidak lihat. Dan orang lain akan melihat itu sebagai lompatan. Padahal kita menganggapnya langkah kecil yang terkumpulkan. Ya, ini ada pertanyaan lagi Bapak dari Mas Rika. Selamat siang Bapak, saya Mas Rika. Bagaimana menurut Bapak cara untuk lebih mengenali diri sendiri di saat banyak tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan komunitas, masyarakat, dan sebagainya, hingga kesulitan untuk menemukan jati diri karena terbiasa menyesuaikan diri. Bagaimana pendapat? Bagaimana menemukan jati diri ya? Jati diri, ya. Dari siapa ini? Erina Riyati? Dari Mas Rika. Sorry. Oh, Mas Rika ya? Ya, ketika ada banyak tuntutan untuk menyesuaikan diri, makanya yang pertama tadi harus kita ketahui adalah kita harus mendeskripsikan diri kita sendiri, dek. Kita ini orang seperti apa sih gitu. Saya juga ada di komunitas yang berbeda-beda, dek. Ya, misalnya ada sebuah komunitas yang sangat aktif membicarakan politik. Saya menjadi bagiannya, bahkan saya pengurus inti, ya. Tetapi saya tidak ambil bagian di sana. Kalau topiknya tertentu, baru saya ambil bagian. Oh, ini bukan karakter saya, ini bukan bidang saya. Jadi, yang terpenting untuk memilih itu adalah Anda tahu karakteristik Anda tahu tujuan Anda tahu keunggulan dan kelemahan Anda. Menurut saya itu ya, sehingga jangan ikut orang. Gitu. Ya, menurut saya acara kita membanding-bandingkan diri, oh dia kok mampu begini, aku kok enggak, itu kurang sehat. Yang terpenting identifikasi aja. Keunggulan Anda apa, tujuan Anda apa, ya kan? Ya udah, kita akan pilih berdasarkan tujuan kita. Itu kalau komunitas itu nggak cocok, ya udah tinggalkan atau ikuti dengan seperlunya saja. Gitu. Tapi Anda punya fokus Anda sendiri. Itu menurut saya ya. Jadi terima kasih Bapak. Semoga bisa menerima jawabannya. Ya, karena waktu ini ada pertanyaan. Selamat siang Pak Budi, saya Komang Satyanata, delegasi dari BEM Rema. Di masa pandemi seperti sekarang ini, aktivitas yang kita lakukan sangat terbatas dan tidak jarang hal ini menimbulkan kebosanan. Sebagai pemimpin, apakah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kebosanan ini sehingga bisa menjalani segalanya dengan penuh gairah? Terima kasih. Ya. Nah, ini dia susah ya. Apalagi membuat gairah ini susah. Gini. Ya, memang ada kegiatan yang memang tidak bisa kita lakukan secara virtual, ya nggak? Seperti bakti sosial gitu, ya kan? Gimana menyampaikan beras rame-rame gitu dari internet kan nggak bisa gitu. Atau mau kemah outbound gitu, outboundnya virtual susah juga ya. Di rumah sendiri lompat-lompat gitu kan nggak bisa. Tetapi mungkin kita perlu mempertimbangkan
cara lain lah untuk melakukan kegiatan yang misalnya tujuannya apa dulu gitu ya. Kalau solidaritas kan bisa aja kita membuat diskusi-diskusi terbatas, ya kan? Di solidaritas. Lalu kalau outbound itu tidak ada, mungkin bisa kita membuat semacam apalah bisa Anda manfaatkan kuis di Instagram misalnya untuk kalangan terbatas tentang apa diskusi di room chat yang mana gitu ya. Lalu bisa juga dengan kalau bakti sosial mungkin gini aja. Kalau ya Anda kan tersebar di berbagai daerah misalnya, kita bisa distribusikan bantuan itu di daerah kita masing-masing, lalu mengirim fotonya, kita datang sendiri ke sana atau berdua ke sebuah tempat, gitu. Kan kita punya anggaran misalnya untuk bakti sosial tuh ya, misalnya berapa juta, 5 juta gitu ya. Ya, kita udah berapa orang kita, nanti kita distribusikan, setiap orang itu mengupload kegiatan dia mendistribusikan bantuan dari BEM itu. Lalu kita unggah di media sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada teman-teman mahasiswa. Itu kan asik juga. Kita melakukan social distance, jarak sosial, lalu kita melakukan kegiatan bakti sosial juga sama, tapi formatnya kita independen. Ya, lalu kegiatannya kita kumpulkan. Caranya aja yang kita harus lebih inovatif menurut saya. Gitu. Kalau pelatihan kepemimpinan bisa, tapi kalau nanti menyalurkan bantuan mungkin bisa lah dia dengan orang tuanya malah diantar orang tua. Jadi orang tua tahu kegiatan anaknya. Ini kan bagus juga kampus kita melibatkan orang tua dalam kegiatan kemahasiswaan bakti sosial gitu. Menurut saya seperti itu. Lalu kalau masalah kebosanan ini ya bergantung menurut saya kebosanannya karena apa gitu ya. Kalau kebosanan karena tidak tahu mesti ngapain di rumah ini sangat wajar. Saya pun bosan ya. Tetapi menurut saya kita harus tahu cara kita mengatasi kebosanan kita sendiri. Tidak pada organisasi masalahnya gitu. Terus terang aja saya bosan nih waktu 2 bulan pertama di rumah aja. Udah kita kalau hobi saya bersepeda, saya mau jogging gitu kita atasi itu bahkan lebih rutin olahraga setelah pandemi itu saya bersepeda misalnya lalu kalau adik-adik tapi kalau bosan belajar misalnya kita bisa atasi kok seperti Anda minta saya jadi narasumber saya sudah download belasan buku tentang leadership atau self leadership gitu dari rumah aja kita nggak perlu ke perpustakaan saya download puluhan artikel tentang self leadership artikel penelitian udah dalam hitungan menit kita bisa download semua di rumah ya kan? Kalau kita suka belajar, sumber belajarnya udah nggak terbatas lah di internet kan, buku bisa kita download, video, tutorial, segala macam lah, ya. Gitu. Jadi itu menurut saya. Jadi selama pandemi ini adik-adik, saya install Windows saya sendiri, install Office 365 sendiri dengan tutorial. Jadi itu apa cari tantangan. Adik-adik juga menurut saya bisa melakukan itu. Ada yang masak mungkin hobi masak kalau untuk kebosanan. Tapi terkait dengan organisasi kita perlu membuat itu menurut saya. Contohnya bakti sosial tadi, membuat videonya tentang penyaluran bantuan. Ada yang dari negara, penyaluran bantuan di negara. Ada yang dari Kelungkung, penyaluran bantuan di Kelungkung. Uang itu kita distribusikan ke mahasiswa. Belikan 5 kilogram beras dan 5 mie dan 1 liter minyak gitu misalnya. Dan distribusikan gitu. Menurut saya lah ide untuk brainstorming ya. Gitu. Baik, terima kasih Bapak. Karena waktu sudah habis, saya memohon maaf untuk pertanyaan yang belum bisa terjawab karena keterbatasan waktu. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa. Hadirin sekalian, demikianlah acara diskusi pada webinar pelatihan kepemimpinan kali ini yang membahas tentang self-leadership. Selanjutnya, sebelum kita menutup sesi ini, kesimpulan dari materi webinar ini akan disampaikan oleh Notulen. Untuk Notulen, disilahkan. Dek, sebentar ya. Akan ada sesi berfoto nih. Oh, ada Pak nanti di ya. Nggak lupa ya. Dokumentasi. Mohon ditunggu. Baik, kepada moderator, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini. Jadi
Hari ini kita telah membahas materi pengelolaan diri dan juga kepemimpinan. Jadi seringkali kita temui masalah dalam kehidupan sehari-hari sebagai refleksi dari kurangnya pengelolaan diri, seperti kurang cermatnya menentukan prioritas dalam menggunakan media maupun memilih rutinitas. Padahal cara kita memanfaatkan waktu saat ini akan sangat menentukan siapa kita nanti. Maka dari itu, self-leadership sangat diperlukan. Adapun self-leadership ini merupakan kemampuan untuk mempengaruhi diri, mengarahkan, mengevaluasi, memotivasi, serta menjadikan diri lebih baik untuk mencapai sebuah tujuan. Adapun self-leadership ini meliputi aspek kognitif yang diwujudkan dalam bentuk perilaku untuk mengembangkan inisiatif dan kesadaran atas tanggung jawab. Dalam self-leadership ini juga, kita akan belajar untuk mengelola diri dalam interaksi di mana terdapat 4 daerah yang dimiliki dalam diri, yaitu ada daerah terbuka, daerah buta, dan daerah tertutup, dan juga daerah gelap. Dalam meningkatkan kesadaran diri, di sini kita ada 5 cara yang bisa kita lakukan, mulai dari melakukan dialog dengan diri sendiri, mendengarkan umpan balik dari orang lain, mencari informasi untuk mengurangi daerah buta, kemudian mengamati diri yang berbeda-beda, dan juga memperluas daerah terbuka. Adapun aspek dari karakter self-leadership ini, yang pertama yaitu kesadaran diri yang bisa dilatih dari hari kecil, mulai dari nilai hingga mengetahui minat dan bakat yang dimiliki oleh individu. Yang kedua yaitu pengarahan diri. Ini akan membantu untuk menentukan tujuan dan akan bagaimana seorang individu mencapainya. Yang ketiga yaitu dengan pengelolaan diri, dengan mulai menentukan tindakan serta menentukan skala prioritas untuk mencapai tujuan. Yang terakhir itu ada penyelesaian diri dengan melakukan pelaksanaan perencanaan kita. Dalam menentukan prioritas, terdapat 4 kuadran, mulai dari hal yang penting, mendesak, tak penting, dan juga tak mendesak. Nah, untuk kepemimpinan sendiri, kepemimpinan merupakan proses untuk membujuk orang, untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan memberi manfaat transaksional untuk memberi atau membuat perubahan besar pada kehidupan sosial. Adapun 4 elemen yang dimiliki dari kepemimpinan ini, yang pertama ada motif dan bakat, kemudian pengetahuan, memiliki visi, dan juga yang terakhir itu ada menerapkan visinya. Untuk mematangkan self-leadership sendiri, maka perlu kita mematangkan diri mulai dengan melepaskan ego, mengandalkan kedisiplinan, hingga membagi kekuasaan kita. Kepentingan pribadi berdasarkan pada suatu cita-cita atau visi, sehingga ini akan mempengaruhi diri dalam memperluas atau bahkan mempersempit tujuan tersebut. Jadi seperti yang dikatakan oleh Lao Tzu bahwa mastering others is strength, but mastering oneself is true power. Sehingga jadilah diri sendiri selalu, sebab dobrakan besar selalu datang dari dirimu sendiri. Pada kepemimpinan, kekurangan jangan terlalu dikhawatirkan selama kepemimpinan berjalan penuh keterbukaan. Selama pemimpin harmonis, rakyat tidak akan teriris.